Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1400. Segala fenomena pada hakikatnya hening dan padam. Segala fenomena sifatnya adalah kosong. Jadi bagaimana dapat dijelaskan dengan kata-kata? Berasal dari perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung. Benih sebab muncul dari kekeliruan. Segalanya tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Esensi batin pada dasarnya adalah tenang dan hening. Kekosongan itu tidak dapat dibeda-bedakan. Ini merupakan pemahaman dari realitas sejati. Harus bersungguh hati menghayati Dharma. Kekosongan dan keberadaan. Apa sebenarnya realitas sejatinya? Kita harus bersungguh hati karena ini adalah Dharma. Dharma adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tanpa esensi, tanpa rupa, tanpa bentuk. Hanya dapat dipahami dengan hati. Jadi, harus senantiasa bersungguh hati. Jadi, segala fenomena sifatnya adalah kosong. Dharma pada dasarnya adalah kosong. Jadi, karena tanpa esensi, sifat hakikinya juga kosong. Tabiat orang ini sungguh baik. Tabiat seseorang juga termasuk sifat. Watak orang ini sungguh baik. Watak, apakah watak itu? Apakah tabiat itu? Ini hanya istilah pengganti saja. Berbentuk seperti apa tabiat itu? Berbentuk seperti apa watak itu? Tidak bisa dikeluarkan. Namun, itu perasaan dalam hati kita, yang diekspresikan keluar perasaan. Lalu kenapa dengan perasaan? Ketika kehilangan kesabaran, berasal dari perasaannya. Mulai dari wataknya keluar 3 hal yang saling berhubungan muncul. Bagaimanapun mengatakannya, tidak ada satupun yang terbentuk. Bentuk ada pada manusia. Manusia selalu kehilangan kesabaran. Seharusnya juga bisa mengeluarkan ekspresi sukacita, ekspresi bahagia dan sukacita. Jadi, ekspresi pada diri seseorang saat melihatnya dan sesuai keinginan saya menyukainya. Saat melihatnya dan tidak sesuai keinginan saya, jadi saya marah. Ini ada jenis perasaan. Lalu perasaan itu apa? Sama halnya tidak dapat dilihat. Singkat kata, segala hakikat Dharma adalah kosong. Segala ekspresi yang dikeluarkan adalah kosong. Karena mengenali dengan jelas sebuah perasaan adalah kosong, jika dapat memahaminya dengan jelas, maka dalam kehidupan sehari-hari tidak akan berhitungan. Karena jika berhitungan, maka akan ada ekspresi perasaan ini. Jika tidak ada perhitungan, mana mungkin ada ekspresi ini? Karena adanya penamaan ini dan ekspresi ini, bagaimana menjelaskannya? Bentuk ini bentuknya seperti apa? Tidak ada esensi, tidak ada rupa, tidak apa-apa. Jadi bagaimana mengatakannya? Jadi bagaimana dapat dijelaskan dengan kata-kata? Penjelasan dengan kata-kata, bagaimana menganalisanya? Sesungguhnya penjelasan dengan kata-kata juga hanya sebuah penamaan saja. Penjelasan dengan kata-kata adalah seperti saat ini, ketika ada tamu dari negara manapun juga, kita butuh menerjemahkan bahasa mereka. Orang Jepang akan berbahasa Jepang. Dan masih banyak lagi negara yang berbeda-beda yang bahasanya juga berbeda. Lantas harus bagaimana? Jadi bagaimana dapat dijelaskan dengan kata-kata? Untuk menerjemahkan bahasa yang berbeda saja sudah sulit.
dan belum tentu bisa diterjemahkan secara utuh. Bahwa tidak pasti apa yang disampaikan dengan bahasanya, maknanya bisa utuh diterjemahkan. Melalui penerjemah, maka makna sudah akan berbeda. Kita hanya bisa memahami bahwa yang dimaksud adalah demikian. Apakah menunjukkan bahwa dia bahagia atau terharu? Hanya bisa demikian. Tidak bisa menerjemahkan secara utuh dialog yang berlangsung. Terkadang bisa diterjemahkan dengan seksama dan tepat. Ada yang diterjemahkan secara berlebihan dan maknanya menjadi menyimpang. Ada yang terlalu simpel sehingga maknanya juga tidak tersampaikan. Semua itu bisa terjadi sehingga agar kata-kata bisa berpadu dengan dharma dan bisa berpadu dengan kebenaran sejati. Sungguh tidak segampang itu. Kita hanya bisa bersungguh hati. Terkadang ketika sedang berdialog, saat ada tamu dari luar negeri, terkadang dalam hati kita lebih paham daripada si penerjemah. Itulah mengapa butuh kesungguhan hati. Sering saya sampaikan, gunakanlah mata untuk mendengar dan melihat dengan telinga. Dengan melihat ekspresinya, kita sudah bisa mengetahui di mana saat kita mendengarkan percakapannya, kita bisa memahami maksudnya melalui ekspresinya. Inilah kesungguhan hati dibutuhkan. Sehingga berasal dari perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung, dikarenakan adanya benih sebab dan kondisi pendukung. Ketika mereka datang dan ada yang ingin diutarakan, maka kita sudah bisa ketahui bahwa dia memiliki benih sebab yang demikian dan juga kondisi pendukung yang demikian. Maka separuh makna dari yang akan dia sampaikan sudah bisa kita pahami. Maka kita hendaknya sangat memahami permasalahan duniawi, perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung. Yang demikian sudah kita pahami. Benih sebab muncul dari kekeliruan. Di dunia, bagaimana bisa muncul sebab dan kondisi seperti ini? Bagi sebagian orang ketika sesuatu telah terjadi, mereka kemudian ada sebab dan kondisi untuk pergi ke tempat tersebut. Seperti seorang penyanyi sensasional asal Jepang. Raja NK datang mengunjungi kita. Saya tahu maksud kedatangannya yang sederhana, yaitu mengungkapkan rasa syukur atas beberapa tahun lalu, 2011, 11 Maret, setelah gempa besar Tohoku di Jepang. Relawan Seci berangkat ke Jepang menolong para korban bencana. Dengan memberikan perhatian, menyalurkan bantuan kepada mereka. Dia mengatakan, saya datang untuk mengungkapkan rasa syukur kepada kita. Dia hanya mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Jepang. Saya sudah mengerti semuanya. Ini adalah sebab kondisi. Sebab dan kondisi jalinan jodoh ini karena Jepang mengalami bencana. Jadi kita berangkat ke sana, karena kita ke sana, kita memberikan bantuan. Sehingga mereka bersyukur. Walaupun sudah bertahun-tahun, selama ada perjalanannya ke Taiwan, dia akan mengunjungi Hualien, mengungkapkan rasa syukurnya kepada Seci. Jika kita renungkan lebih jauh, bagaimana bencana yang begitu besar bisa menimpa Jepang? Bukan setelah gempa berlalu sudah selesai. Bencana yang ditinggalkan masih berlanjut. Masih ada energi nuklir yang masih terus menimbulkan masalah. Di sana dilarang penangkapan ikan, makanan yang diproduksi di pabrik tempat itu, produk yang dihasilkan tidak bisa dimakan. Wilayah yang dekat kebocoran nuklir, orang-orang tidak diperbolehkan untuk tinggal di sana. Dan untuk suatu saat, orang-orang tidak diperbolehkan masuk. Inilah akibat dari bencana.
Bagaimana bencana ini dapat terjadi? Meskipun gempa bumi adalah bencana alam, akan tetapi yang menyebabkan gempa bumi semakin kuat adalah dikarenakan kemampuan tanah. Panas pada dasar bumi tidak merata. Masalah ini tentu saja berhubungan dengan lempengan bumi. Tentu saja memiliki hubungan. Jikalau kita menganalisa lebih dalam, tentu saja banyak, terutama di atas permukaan bumi. Bahaya yang mengancam permukaan bumi, nuklir yang menghasilkan sambungan arus listrik yang dipakai setiap orang. Pada masa lalu, kita tidak memerlukan energi nuklir. Sekarang ilmu pengetahuan berkembang pesat, tidak berhenti berinovasi. Ketika perihal yang tidak diharapkan muncul, yaitu sebuah perihal yang sangat membahayakan. Mari merenung sejenak. Bukankah ini benih sebab muncul dari kekeliruan? Sehingga semua adalah perpaduan dari sebab akibat benih sebab. Benih sebab ini muncul dari kekeliruan interaksi manusia, memerlukan elektronik, sehingga menggunakan energi nuklir. Sehingga hal tersebut hanyalah sebuah pola pikir. Dia datang dan bersyukur. Pola pikir seperti ini, kita harus mengingat kembali ke masa lalu. Mengapa dia mau datang untuk berterima kasih? Mengingat kembali ke masa lalu, maka ada begitu banyak hal yang bisa kita pahami. Sehingga dikatakan, ini hanyalah sebuah contoh. Maka kita dapat memahami. Di alam semesta yang luas ini, di dalam dimensi ruang ini, planet bumi dan sekelilingnya yang ada di ruang angkasa. Ruang angkasa sangatlah luas dan tak terbatas. Tiada satupun yang bisa diperoleh. Namun, karma yang diciptakan semuanya adalah perasaan yang ada di dalam hati manusia. Seperti saya membutuhkan hal ini, maka saya menginginkan hal tersebut. Saya harus mengejar ini, saya ingin, dan seterusnya. Oleh karena itu, baru ada semua hal ini. Dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Hal tersebut dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia. Semuanya adalah perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung. Oleh karena itu, segalanya tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Seberapa banyak yang dapat disampaikan? Jika disampaikan, bagaimanapun disampaikan tidak akan selesai membahasnya. Tidak cukup waktu untuk disampaikan. Ada begitu banyak hal, tidak cukup waktu untuk disampaikan. Bahkan setelah membahasnya, kita masih tidak dapat memahaminya dengan jelas, sehingga pembahasannya tidak dapat dipahami. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Ini adalah esensi batin pada dasarnya adalah tenang dan hening. Sebenarnya batin kita, segala esensi dan rupa, tidak mampu untuk menggunakan apapun yang berwujud untuk bisa melihatnya. Ini benar-benar kembali pada sifat hakiki tahtata kita, yakni tenang dan hening. Energi nuklir sebenarnya kembali pada esensi dasarnya. Energi nuklir adalah apa? Ia juga tidak ada esensi. Tapi setelah dipadukan, maka akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini berarti sangat banyak dan sangat banyak. Semuanya digabungkan, dibuka, dipisahkan, kembali pada asal sumbernya. Maka akan menjadi esensi pada dasarnya adalah tenang dan hening. Awalnya tidak ada satu benda apapun. Di mana pula ada debu-debu yang dapat melekat ini? Pada awalnya tidak ada. Kita seharusnya dapat dengan sangat berusaha untuk memahaminya.
Jadi kekosongan itu tidak dapat dibeda-bedakan. Karena adalah kosong. Segalanya adalah kosong. Anda masih mau membedakan apa? Tidak ada satupun yang harus dibedakan lagi. Tidak ada satupun yang perlu diperdebatkan lagi. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini kita kembali pada dasarnya yang tenang dan hening. Benar, salah, apalah itu, tidak perlu berdebat hingga Anda salah, saya benar. Tetapi, kita harus membedakannya dengan jelas. Tidak perlu perhitungan lagi. Artinya tidak perlu berdebat lagi. Prinsip kebenaran kembali menjadi jelas. Sudah cukuplah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ataupun karena masa lalu telah terjadi demikian. Yang lalu biarkanlah berlalu. Kedepannya Anda haruslah sudah sangat jelas. Jangan melakukan kesalahan lagi. Karena sudah berlalu, memohon lagi bagaimanapun menyelidikinya juga tidak akan utuh kembali. Jadi dikatakan, jangan berhitungan lagi. Demikianlah, jadi kita harus tahu. Sangat paham memahami dengan sangat tuntas. Kehidupan manusia yang demikian akan dapat menjadi sangat terbuka dan luas. Jadi pemahaman dari realitas sejati, batin kita pada dasarnya adalah tenang dan hening. Kekosongan itu tidak dapat dibeda-bedakan. Oleh karena itu, kembali ke realitas sejati. Kondisi batin tenang dan jernih yang demikian, kembali kepada kekosongan, kehampaan, kembali kepada esensi sejati. Ketika setiap prinsip yang ada kembali ke sumbernya semula, bukankah dengan demikian sudah memperjelas semuanya? Perasaan kita membiarkan ada kerumitan. Esensi batin kita pada dasarnya adalah tenang dan hening. Jadi, apalagi yang harus kita sering simpan ke dalam batin kita? Semua hanyalah perasaan saja. Segala fenomena adalah kekosongan. Bagaimana harus menjelaskannya? Seperti yang sudah dikatakan tadi. Segala kata tidak memiliki peranan lagi. Jika kita bisa memahami secara menyeluruh, lalu menyerap prinsip kebenaran ini ke dalam batin, akan bisa melenyapkan delusi di dalam batin, menemukan jalan untuk melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan. Prinsip kebenaran sejati diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan antara manusia dan segala hal akan menjadi harmonis. Dan dengan sendirinya akan selaras dengan prinsip kebenaran. Dengan demikian, kita dapat memahami dengan jelas. Jadi, tidak boleh melekat pada kekosongan ataupun melekat pada keberadaan. Kemelekatan pada kekosongan atau kemelekatan pada keberadaan disebabkan oleh pandangan dari keberadaan yang memunculkan kekeliruan. Oleh sebab itu, fenomena ada lahir dan ada timbul. Pikiran ada berputar dan ada bergerak. Ruang angkasa hampa adalah demikian, dan realitas sejati adalah demikian. Segala fenomena pada hakikatnya hening dan padam. Jadi bagaimana dapat dijelaskan dengan kata-kata? Meskipun semuanya kosong, kosong total, meskipun saya melakukan hal baik juga tidak ada apa-apa. Saya melakukan hal buruk juga tidak ada apa-apa. Semuanya kosong. Bagaimana saya membuat kesalahan? Semuanya sudah berlalu. Apa lagi yang kamu kejar? Bisakah kita menjadi seperti ini? Tidak. Saya melakukan kesalahan. Saya salah. Ini tidak seperti saya melakukan kesalahan. Jadi kekurangannya bisa saja di kamu. Orang lain bisa saja memang ada kekurangan.
Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Masih terikat dengan saya berbuat jahat tanpa balasan, dan semuanya adalah milik saya. Keterikatan ini kosong dan tidak ada apa-apa, yang berarti karma dan pembalasannya sangat berat. Jadi sering dikatakan dharma, apabila kita sudah bisa memahaminya, dapat berkata kepada mereka, jangan terikat. Benar-benar jangan terikat. Namun kita harus memahami bahwa pasti ada karma sebab dan akibat. Bukankah ini yang sering kita katakan? Jika tidak, mengapa Buddha hidup berulang kali dan semua bodhisattva melewati 6 alam kehidupan? Jalinan jodoh. Tujuannya untuk mencapai menjadi Buddha. Ini memakan waktu yang sangat lama, dikarenakan kita sedang mengamalkan jalan bodhisattva. Buddha senantiasa membabarkan dharma pada semua makhluk. Harus memiliki konsep hukum karma baik dan jahat. Kita ingin membabarkan dharma kepada orang lain, juga demikian mewariskan dharma. Juga harus memiliki konsep hukum karma baik dan jahat. Jika kita berlebihan melekat pada kekosongan, bahwa segala sesuatu adalah kosong, semua perbuatan jahat adalah kosong. Setelah kita melakukannya, kita berpikir bahwa semuanya adalah kosong. Ini adalah salah. Segala sesuatu di dunia, apa yang saya pikirkan, saya menginginkannya. Semuanya adalah milik saya, baik ketenaran, keuntungan, atau status. Orang yang seperti ini, mereka melakukan kesalahan. Mereka menganggap itu semuanya adalah kosong. Mencoba mengambil alih apa yang dimiliki orang lain menjadi milik kita sendiri. Ini adalah menyangkal adanya hukum karma kekosongan. Yang sering kita bahas adalah kekosongan sejati. Ini adalah tidak ada kemelekatan. Tidak kemelekatan berarti menyangkut keberadaan. Kita harus melihat dengan hati yang terbuka. Kejadian yang membawa kerisauan, kita harus dapat menanggungnya dan juga bisa menyelesaikannya. Ini adalah kekosongan sejati. Tidak dapat mempengaruhi batin pelatihan diri kita. Keberadaan menakjubkan. Kita harus maju secara proaktif. Kekosongan sejati dalam keberadaan yang menakjubkan. Kerisauan tidak harus disimpan dalam batin. Membiarkannya berlalu. Bersumbangsi demi orang banyak. Kita harus tekun dan giat bersemangat pada waktu yang tepat. Keberadaan menakjubkan, praktik paramita dan segala praktik, inilah yang harus kita tekun dan giat bersemangat. Inilah banyak prinsip kebenaran. Kita harus sangat jelas, disebabkan oleh pandangan dari keberadaan yang memunculkan kekeliruan. Jika kita melekat pada keberadaan, juga karena saya menginginkannya. Sehingga saya berpikir berbagai cara untuk memperolehnya. Bukankah penemuan ilmiah karena keberadaan? Ketika menemukan sesuatu, kita mencoba mendapatkan ini dan itu dan sebagainya, disatukan semuanya. Sehingga banyak kekeliruan yang terjadi karena hal ini. Pada hakikatnya, sifat dharma di dalam segala sesuatu terdapat sifat dharma. Jika sebuah pohon tidak memiliki sifatnya, ia tidak akan hidup. Dikarenakan adanya sifat, maka ia memerlukan sinar matahari, air, tanah, dan udara. Ini yang membuat ia tetap hidup. Karena adanya sifat ini, jika ia layu, maka akan menjadi tiada sifat. Tanpa adanya sifat, ia akan menjadi kering dan membusuk di tempat itu.
kembali ke tanah dan menjadi tidak ada. Itu karena adanya nyawa, maka adanya sifat. Maka dikatakan fenomena ada lahir dan ada timbul. Karena orang memiliki pandangan dan pemahaman terhadap keberadaan dan menimbulkan kekeliruan. Oleh itu, fenomena ada lahir dan ada timbul. Pikiran ada berputar dan ada bergerak. Telah kita katakan sebelumnya, karena kita berada di dunia ini, disebut sebagai makhluk yang tercerahkan. Makhluk yang tercerahkan adalah makhluk yang telah tercerahkan. Ada yang makhluk yang tersesat atau kehilangan arah. Ini adalah makhluk awam. Makhluk yang tersesat disebut sebagai makhluk awam. Makhluk yang telah menyadari dan memahami pencerahan disebut sebagai bodhisattva. Bodhisattva dan makhluk awam berada di dunia ini. Jadi, semua makhluk di dunia ini, pikiran ada berputar dan ada bergerak. Ruang angkasa hampa adalah demikian. Di ruang hampa ini mengandung semua hal ini. Segala sesuatu berada di dalam ruang angkasa hampa ini. Realitas sejati adalah demikian. Ruang angkasa hampa adalah demikian luas. Tidak ada batasnya. Sangat terbuka dan luas. Merupakan tempat di mana segala sesuatu berada. Ada lahir dan ada timbul. Ada berputar dan ada bergerak. Realitas sejati adalah demikian. Demikian segala fenomena pada hakikatnya hening dan padam. 3 aspek dan 4 fase tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Ada lahir dan ada timbul ini, ada berputar dan ada bergerak. Ini semua adalah benda sedang bergerak. Semua benda yang berwujud sedang bergerak. Ia sedang bergerak. Tiada hambatan dengan kekosongan ini. Kekosongan ini adalah sebuah ruang kosong yang sangat besar. Jadi realitas sejati adalah demikian. Memang demikian. Wujudnya memang seperti ini. Demikian segala fenomena pada hakikatnya hening dan padam. Segala dharma, sebenarnya Anda kembali pada semua yang ada. Kembali pada alam semesta. Alam semesta pada hakikatnya hening dan padam. Ia tetap tidak bergerak. Ini adalah hakikatnya. Jadi bagaimana dapat dijelaskan dengan kata-kata? Jadi kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Ini perlu diperjelaskan lagi. Sangat panjang, hanya dengan bersungguh hati baru bisa merenungkan secara hati-hati. 3 aspek dan 4 fase. Kemarin saya terus mengingatkan kepada semua orang harus mengingatnya. Jadi kita harus tahu, harus babarkan sampai selesai. Benar-benar sudah tidak ada waktu lagi untuk membabarkannya. Juga adalah dharma yang tidak habis dibabarkan. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Jadi mari kita melihat naskah sutra sebelumnya. Tanpa nama dan tanpa rupa, pada hakikatnya tiada keberadaan, tiada terhingga, tiada terbatas, tiada rintangan, dan tiada halangan. Sutra Teratai bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ruang kosong besar memang demikian tidak berwujud. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, hanya memiliki keberadaan dikarenakan benih sebab dan faktor pendukung, serta muncul dari kekeliruan, makanya disebutkan, senantiasa senang dalam mengamati karakteristik dharma seperti ini. Ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Sutra Teratai bab 14.
praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, memahami dengan bersungguh hati. Ini adalah keberadaan, melihat keberadaan untuk mengamati. Mengamati yaitu harus dengan sangat teliti. Kita harus menggunakan pikiran yang sangat halus untuk mengamatinya. Mengamati benda yang berwujud ini. Ini adalah pengamatan akan keberadaan. Kekosongan dari segala fenomena adalah kekosongan sejati, dan keberadaan dari segala fenomena adalah keberadaan palsu. Ruang angkasa, negeri, 3 kelompok alam, 5 alam kelahiran, 4 jenis kelahiran, dan segala objek dari kesadaran pikiran, tiada satu pun yang bukan terbentuk oleh pemikiran penuh kebodohan dan khayalan, muncul dari kegelapan batin, maka disebutkan memiliki keberadaan dikarenakan benih sebab dan faktor pendukung serta muncul dari kekeliruan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai ruang angkasa hampa, yakni adalah tanpa rupa, namun kita harus sangatlah cermat dan teliti dalam menganalisa ada rupa. Mengobservasi, yakni adalah merenungkan secara cermat, secara berhati-hati, memeriksanya dengan sangat cermat dan teliti. Harus sangat berhati-hati, sangat bersungguh hati merenungkannya. Inilah yang disebut dengan mengamati. Harus sangat cermat dan teliti dalam memahami sebuah hal. Kekosongan dari segala fenomena adalah kekosongan sejati. Kekosongan dari segala fenomena, segala halnya merupakan kekosongan. Jika segala hal dianalisa, pisah-pisahkan menjadi unsur-unsur kecil, sebab dan kondisi, kita pisah-pisahkan, maka segalanya menjadi kosong. Suatu hal merupakan sebab dan kondisi yang saling bergabung satu sama lain, satu bersambung dengan yang lainnya, sudah membuatnya menjadi berlipat ganda, sehingga barulah bisa terbentuk sebuah benda. Jika kita bisa mengobservasi dengan sungguh-sungguh, oh, ternyata benda ini terdiri dari unsur air, terdiri dari panas, unsur api, terdiri dari angin, unsur udara. Segalanya dapat dianalisa dengan sungguh-sungguh. 4 unsur utama. Tiada satu benda pun yang bukan merupakan gabungan dari 4 unsur utama. Sehingga, jika dianalisa akan kembali ke 4 unsur utama. Jika kita menganalisanya satu-satu, bukankah kembali ke kosongan? Udara, unsur udara juga adalah kosong. Air, sifat air juga kembali pada kekosongan. Sebenarnya segala sesuatu adalah kosong, karena kita sudah memahami bahwa kekosongan dari segala fenomena adalah kekosongan sejati. Ketika kita menganalisa segala sesuatu kekosongan, juga dianalisa. Inilah kekosongan sejati. Keberadaan dari segala fenomena adalah keberadaan palsu. Untuk memahami kekosongan dari sesuatu, kita harus memahami kekosongan sejatinya. Melihat segala keberadaan, kita harus menyadari keberadaan sejatinya. Bila kita melekat pada keberadaan, ini akan menjadi keberadaan palsu. Mereka ada karena perpaduan dari 4 unsur utama. Setelah kita analisa, ini adalah kosong. Jadi, ini adalah keberadaan palsu. Hanya rupa yang palsu memiliki nama yang palsu. Kita harus memahami ini dengan jelas. Ruang angkasa, negeri, 3 kelompok alam, 5 alam kelahiran, 4 jenis kelahiran dan segala objek dari kesadaran pikiran.
Segala objek dari kesadaran pikiran berasal dari pemikiran penuh kebodohan dan khayalan. Ketika ada kebodohan dalam pemikiran kita, akan muncul pemikiran yang bercabang-cabang, dan khayalan pun muncul. Jadi ini muncul dari kegelapan batin. Dikarenakan ini muncul dari kegelapan batin kita, kemelekatan kita menjadi melekat pada kekosongan dan keberadaan. Beginilah bagaimana kemelekatan muncul. Maka disebutkan memiliki keberadaan dikarenakan benih sebab dan faktor pendukung. Karena itu dinamakan benih sebab dan faktor pendukung. Benih sebab dan faktor pendukung berpadu, sehingga mereka muncul dari kekeliruan. Semua ini muncul dari pikiran kita, dari perasaan kita yang menyebabkan kita menjadi keliru, memicu kita untuk mencengkeram, menggunakan, memadukan, dan sebagainya. Semua ini benar adanya. Inilah yang harus kita pahami dengan sepenuh hati. Sekiranya mampu senantiasa melakukan dua pengamatan akan keberadaan dan kekosongan, maka akan dapat menghapus dua kemelekatan dari aku pada jati diri dan realitas dharma, serta terbebas dari dua rintangan berupa kerisauan dan pengetahuan. Inilah lingkup pendekatan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Kita sekiranya mampu senantiasa melakukan perenungan akan keberadaan dan kekosongan. Jika orang keliru, inilah di mana orang-orang keliru. Maka, kita akan dapat menghapus dua kemelekatan dari aku pada jati diri dan realitas dharma. Kita harus bisa memahami dan mengalaminya. Jika mengenai keberadaan dan kekosongan, kita menaruh pikiran kita untuk merenungkannya dan mengamati. Pandangan manusia tentang diri sendiri, tentang para makhluk, dan tentang masa hidup, jika kita bisa mengamatinya, penampilan yang disebabkan banyak perbedaan. Sebab dan kondisi eksternal menyatu. Maka, secara alami kita bisa menghapuskan kemelekatan kita terhadap diri sendiri dan dharma. Kita juga tidak akan melekat terhadap kekosongan dan keberadaan. Memahami tentang kekosongan adalah memahami kekosongan sejati. Esensi dan penampilan adalah kekosongan sejati. Maka, kita harus menghapuskan kemelekatan, dan kita tidak boleh melekat pada keberadaan. Secara alami, ajaran ini kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan, menjadi sangat jelas. Lalu secara alami, kita bisa membebaskan diri dari kedua rintangan penderitaan dan ilmu pengetahuan. Mengenai rintangan penderitaan dan ilmu pengetahuan, kita bisa menghapuskan keduanya. Kita harus benar-benar sadar akan hal ini. Jika kita mengetahuinya saja, maka berpengetahuan ini akan menghalangi kita. Sama saja tidak berguna. Kita harus benar-benar memahaminya. Jadi, kita harus benar-benar memahami kekosongan sejati. Kita juga harus memahami keberadaan yang menakjubkan. Jadi inilah yang disebut dengan lingkup pendekatan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Hanya memiliki keberadaan dikarenakan benih sebab dan faktor pendukung. Meskipun esensi adalah kosong dan hening, namun tidak menghambat munculnya kondisi pendukung. Laksana ruang angkasa, esensinya adalah sekumpulan rupa tidak saling tolak satu sama lain dalam pengembangan masing-masing. Dan kegelapan batin sebagai kondisi pendukung membedakan fenomena secara individu antara baik dan jahat. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah asal mula dari tiga alam sengsara.
Menghapus keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah asal mula dari 3 alam baji. Esensi adalah sesuatu yang perlu kita pahami. Sebab dan kondisi datang bersamaan berdasarkan esensi ini. Sebenarnya saat terpisah ada ketimbulan dan kehampaan. Saat kita membuat produk, variasi bagian ini mesti disatukan, barulah akan komplit. Sehingga tidak akan bisa hanya dengan satu material. Kita perlu material lainnya untuk disatukan, supaya produk tersebut bisa memiliki bentuk, diproduksikan dengan siap. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa hal ini dengan esensi dan penampilan, bahwa akan kembali menjadi ketimbulan dan kehampaan. Ketimbulan dan kehampaan ini tentunya tak akan menghalangi takdir. Sama halnya seperti bumi ataupun sama seperti semesta. Adanya semesta yang luas ini, adanya bumi yang besar ini, jika kita menanam sebiji benih, bagaimana ia bertumbuh? Tidak penting sebesar apa tanaman ini akan bertumbuh. Semesta yang menakjubkan ini akan selalu bisa untuk menampungnya. Sementara di bumi, benih yang begitu kecil, ia dengan tanpa henti memperluas akarnya menjadi pohon. Pohon dan terus tumbuh hingga menjadi pohon yang besar. Bumi juga tidak pernah menghalangi itu. Singkat kata, kondisi timbul dan kondisi kehampaan, ketidakadaan, tidak akan pernah menghalangi yang lainnya. Laksana ruang angkasa, esensinya adalah sekumpulan rupa tidak saling tolak satu sama lain dalam pengembangan masing-masing. Dalam kehampaan alam semesta ini, tidak ada hambatan satu sama lain di antara sesama. Begitu mereka saling bertoleransi tanpa hambatan, sebenarnya pada prinsip kebenaran yang sama, dengan kegelapan batin sebagai kondisi pendukung. Sebenarnya tanpa nama adalah benih sebab. Di antara ini adalah tanpa nama. Saya hanya menginginkan barang ini. Saya juga menginginkan barang itu. Saya ingin menyimpan semua barang ini dalam tempat saya. Maka ini sangat merepotkan. Segala sesuatu yang ada di alam bumi, Anda ingin memilikinya. Sudah tidak ada. Dengan begini, Anda selalu ingin memiliki rupa ini. Barang ini adalah rupa tanpa nama. Sebenarnya kalau kembali pada wujudnya, sebenarnya di mana nama aslinya? Juga bukan nama aslinya. Semua ini adalah nama yang diberikan. Tidak ada caranya untuk menentukan namanya. Membedakan fenomena secara individu antara baik dan jahat. Barang ini adalah yang saya perlukan. Barang itu adalah yang saya suka. Secara alami, pada dasarnya dia tidak memiliki nama. Ketika suatu tanda muncul, kita akan memberikan dia nama palsu. Nama palsu, kita melekat padanya. Semuanya ini adalah sebab. Oleh karena itu, timbullah perbedaan ajaran yang baik dan yang jahat. Perselisihan antara kebaikan dan kejahatan muncullah di tempat ini. Oleh karena itu, keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah asal mula dari 3 alam sengsara. Ketiga alam sengsara, nama dan rupa ini muncul dengan kondisi seperti ini. Saat manusia tidak memahami prinsip, mereka mulai membeda-bedakan dan berselisih. Sehingga, dari semua ini keserakahan, kebencian, dan kebodohan muncul, dan menciptakan 3 alam sengsara. Apabila kita mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dan mulai untuk bersumbangsi, ini dinamakan asal mula dari 3 alam baji. Dengan mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan, kita dengan sendirinya akan berada di 3 alam baji.
Oleh karena itu, muncul dari kekeliruan, makanya disebutkan berbagai kekeliruan dari para makhluk sejak masa tanpa awal. Semuanya dikarenakan tidak tahu akan dua jenis akar mendasar, berakibat pelatihan diri menjadi kacau balau. Pertama adalah akar dari kelahiran dan kematian tanpa awal, di mana para makhluk menggunakan batin yang memaksakan jalinan jodoh dan menganggapnya sebagai hakikat diri. Kedua adalah esensi yang awalnya murni pada nirvana dari kebodian tanpa awal, dapat memunculkan segala kondisi dan ditinggalkan sesudah kondisi berlalu. Kita hendaknya memahami kekeliruan. Kita hendaknya memahami dengan jelas dan tidak menyebabkan kita berilusi. Tidak melekat pada kekosongan dan keberadaan. Tidak melekat pada nama, rupa, dan lain sebagainya. Saat kita meneliti sampai akhir, apapun tiada. Berbagai kekeliruan dari para makhluk sejak masa tanpa awal, semuanya dikarenakan kita tidak tahu akan dua jenis akar mendasar. Karena mereka tidak tahu dua jenis akar mendasar, oleh karena itu berakibat pelatihan diri menjadi kacau balau. Kita semua seperti demikian, tidak mengetahui bagaimana cara melatih diri. Hanya karena kita tidak memahami dua jenis akar mendasar. Yang pertama adalah akar dari kelahiran dan kematian tanpa awal. Sejak masa tanpa awal, seperti inilah kita, menciptakan karma di alam samsara, terus-menerus melipat gandakan dan menggabungkannya menjadi satu, yang mengakumulasi jalinan jodoh. Ini terjadi sejak masa tanpa awal. Bagaimana dengan pandangan kita? Menggunakan batin yang memaksakan jalinan jodoh dan menganggap sebagai hakikat diri. Kita beranggapan bahwa kita sedang melatih diri dan menjalin jodoh secara luas, sehingga kita dapat memaksakan jalinan jodoh. Kita mempercayai pandangan ini, beranggapan bahwa inilah hakikat diri. Kedua adalah nirwana dari kebodian tanpa awal. Kita harus dengan jelas memahaminya. Sejak masa tanpa awal, kita mempunyai sifat dasar yang murni, yang tidak timbul dan tiada henti. Bodhi nirwana adalah sifat hakiki sedemikian adanya kita. Ini adalah esensi yang awalnya murni. Pada dasarnya, esensi kita adalah murni. Jadi dapat memunculkan segala kondisi dan ditinggalkan sesudah kondisi berlalu. Ini adalah kondisi murni yang muncul dari memberikan kepada orang lain tanpa syarat, dari mengajarkan dharma di antara orang banyak dan mendengarkan dan menyebarkan dharma dengan pikiran yang bebas dari kekotoran batin dan kemelekatan. Kita terjun ke tengah orang banyak tanpa terkontaminasi oleh penderitaan mereka. Jika kita dapat melakukan ini dengan pikiran yang murni, padahal di tengah berbagai kondisi yang kita jalani, yang akan selalu ada adalah sifat dharma murni kita. Sang Buddha datang ke dunia dari kehidupan hingga kehidupan. Kehidupan demi kehidupan beliau pergi ke tengah orang banyak. Dari kehidupan demi kehidupan, beliau membimbing makhluk hidup. Sebab dan kondisi yang matang juga membutuhkan sebab dan kondisi. Saat sebab dan kondisi matang, beliau telah mencapai kebudaan. Menyempurnakan tujuan kebudaan akan membuahkan hasil. Ini juga membutuhkan sebab dan kondisi. Saat buah karma telah terpenuhi, kita bisa maju menuju kebudaan. Prinsip yang sama, ini adalah pikiran bodhisattva. Sifat murni kita seperti hati Buddha yang tetap tidak tercemar oleh antara orang banyak. Jadi, senantiasa senang dalam mengamati karakteristik dharma seperti ini,
senantiasa berharap dapat mengamati dengan cermat pada realitas sejati yang kosong dan hening. Murni dan sejak mula memang demikian. Senang bahagia artinya adalah sangat bahagia. Dibaca senang. Bahagia adalah ungkapan yang sangat bahagia. Agar orang bisa melihatnya, wah tariannya, saya sangat bahagia dan lainnya. Senang sampai bisa meloncat. Ini disebut bahagia seandainya adalah senang. Bahagia adalah dalam batin kita yang dalam adalah sangat bahagia. Bahagia, sangat gembira. Kebahagiaan ikhlas dari dalam batin adalah dharma dengan perenungan dan pengamatan yang teliti. Kita harus dari dalam batin kebahagiaan dalam jangka waktu panjang, bukan gembira, kesenangan sesaat. Bahagia adalah senang. Bahagia dalam dharma, sukacita dharma. Demikian harus langsung menghayati dharma. Pergi mengamati dharma ini, karakteristik dharma. Oleh karena itu, senantiasa berharap dapat mengamati dengan cermat pada realitas sejati yang kosong dan hening. Murni dan sejak mula sudah demikian. Kekosongan dan hening ini sangat murni. Awalnya sudah demikian. Oleh karena itu, kita harus sepenuh hati menghayati. Oleh karena itu, ini dinamakan kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Ini adalah realitas yang sejati. Kekosongan hening sejak mula memang demikian. Realitas sejati ini adalah demikian bisa giat terjun ke dalam masyarakat. Tidak menerima pencemaran, ini adalah realitas sejati kita. Kebenaran sejati kita adalah demikian. Oleh karena itu, ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Ini bukan berkaitan dengan jarak yang jauh atau dekat dalam membicarakan lingkup pendekatan. Orang yang menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan senantiasa senang seperti ini dalam mengamati karakteristik sejati dari segala fenomena. Ini yang dinamakan lingkup penderitaan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Mengatakan hakikat diri, ini seperti sifat sejati adalah bukan berkaitan dengan jarak yang jauh atau dekat dalam membicarakan lingkup pendekatan, bukan berkaitan dengan jarak yang jauh, yaitu berada di samping kita. Kita selalu merasa bahagia dalam dharma, merendam diri dalam dharma. Dalam keseharian, di samping kita adalah realitas sejati dari kebenaran sejati. Dalam kehidupan kita, dalam setiap tindakan kita, bukan berkaitan dengan jarak dekat dalam membicarakan lingkup pendekatan. Bukan setiap hari dari pagi sampai malam hanya di sana membaca sutra. Membaca sutra, demikian baru disebut lingkup pendekatan. Sebenarnya lingkup pendekatan adalah kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dharma dalam keseharian kita, dalam praktik nyata kita, inilah yang sebenarnya. Orang yang menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan senantiasa senang seperti ini dalam mengamati karakteristik sejati dari segala fenomena. Kita harus menyebarkan dharma. Batin kita harus selalu penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus menggunakan dharma ini dalam kehidupan kita. Hendak memahami dharma dipergunakan dalam jasmani dan batin. Keseharian kita begitu damai dan bahagia, nyaman dan leluasa, sehingga orang yang menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan senantiasa senang seperti ini dalam mengamati karakteristik sejati dari segala fenomena. Ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Sehingga,
Ruang angkasa adalah demikian. Realitas sejati adalah demikian. Sifat dari segala dharma pada hakikatnya adalah hening dan padam. Jadi bagaimana dapat dijelaskan dengan kata-kata? Esensi batin pada dasarnya adalah tenang dan hening. Saling ketergantungan dan saling lebur, dikarenakan pandangan keliru. Fenomena lahir dan timbul, makanya batin bergerak dan berubah, bagaikan ketika kapal berlayar seakan pantai yang berpindah. Ruang angkasa adalah demikian. Sebenarnya sifat hakiki dari tata kita adalah demikian. Kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Bila batin terbuka, sebenarnya adalah selapang dengan ruang angkasa. Sehingga, sifat dari segala dharma pada hakikatnya adalah hening dan padam. Sifat dari segala dharma adalah demikian. Pada hakikatnya adalah hening dan padam. Jadi bagaimana dapat dijelaskan dengan kata-kata? Ini adalah batin. Dharma kita adalah demikian. Batin kita harus memahaminya. Hanya batin bisa memahaminya, tidak bisa dipahami dengan kata-kata, sehingga esensi batin pada dasarnya adalah tenang dan hening, saling ketergantungan dan saling lebur. Saling ketergantungan dan saling lebur antara tanda ini dan tanda itu. Tanda kekosongan, tanda keberadaan sebenarnya bisa saling lebur. Dalam kekosongan ada keberadaan yang menakjubkan. Sehingga karena kita ada pandangan yang keliru, fenomena lahir dan timbul, makanya batin bergerak dan berubah. Sehingga seperti kapal hendak meninggalkan landasan. Apakah kapal yang bergerak ataukah landasan yang berubah? Tentu saja kapal yang meninggalkan landasan. Bila kita naik mobil, apakah mobil yang bergerak? Ataukah kondisi luar yang bergerak? Bagaimana bisa meninggalkan? Benar, bila kita telah jelas, sangat sederhana. Tidak ada apa-apa, sehingga kita harus bersungguh hati. Jika dapat melakukan pengamatan pada karakteristik sejati, maka batin tidak akan tergerakkan atau berubah. Fenomena tidak akan lahir atau timbul, seakan angin berhenti dan riak gelombang menjadi tenang. Batin dan fenomena menyatu jadinya. Jika dapat melakukan pengamatan pada karakteristik sejati, bila kita dapat mengetahui pengamatan pada karakteristik sejati adalah demikian, batin tidak akan tergerakkan atau berubah. Pengamatan pada karakteristik sejati, yaitu seperti ruang angkasa, seperti sifat hakiki yang jernih dan murni dalam keheningan. Mana ada yang bergerak atau berubah, fenomena tidak akan lahir atau timbul. Seakan angin berhenti dan riak gelombang menjadi tenang. Batin dan fenomena menyatu. Air, bila tidak ada angin, dengan sendirinya dia akan tenang. Tidak ada gelembung, tidak ada gelombang. Angin yang menggerakkannya, yang mengubahnya. Sehingga kita harus bersungguh hati. Asalkan batin kita tenang, segalanya akan tenang. Batin dan fenomena menyatu. Batin dan fenomena adalah menyatu, sehingga kita biasa. Setiap saat bersungguh hati dalam dharma. Dharma ada dalam keseharian kita, dalam jiwa kehidupan kita. Kita harus senantiasa bersungguh hati.